Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Masih di hari ini ya pertemuannya ya. Pertemuan pertama di pagi hari, kedua di siang hari, ketiga di sekarang sore hari. Misalnya kita alhamdulillah Allah berikan kita waktu, kelapangan waktu untuk belajar ya. Amin. Mungkin kalau kita sibuk nggak mungkin bisa seperti ini ya. Masya Allah, ini kalau bahasanya intensif sekali. Kejar tayang. Oke, alhamdulillah kita akan melanjutkan di buku kitab Tajwid Musawwar. Nah, sekarang masuk ke halaman 19 ya. Tadi sebelumnya sudah membahas tentang definisi tajwid. Nah, sekarang masuk ke kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, ini harus dipahami. Kenapa? Karena terkadang orang melakukan kesalahan tapi tidak sadar. Ya, sehingga kesalahan itu dilakukan berulang-ulang bertahun-tahun. Kenapa kok bisa bertahun-tahun? Karena dia tidak berguru. Jadi tidak mau berusaha memperbaiki diri lagi. Jadi kalau orang Islam itu sebetulnya kita jangan cukupkan dengan apa yang kita sudah miliki. Harus terus belajar terus. Ya, jangan sampai udahlah belajarnya sampai sini aja. Cukup. Maka ketika sudah mengatakan seperti itu, ya nanti akan itulah salah satu ciri orang yang bodoh seperti itu. Jadi merasa cukup, merasa puas. Padahal ilmu itu luas sekali. Ya. Terus sekarang misal, saya sudah selesai baca Al-Qur'an. Sudah riwayat, padahal masih banyak riwayat yang lain yang belum kita pelajari. Nanti luas. Kalau ada orang mengatakan salah ini. Kenapa mengatakan salah? Ya karena dia hanya belajar satu riwayat. Nah, kalau belajarnya banyak riwayat, ini riwayat waras atau apa gitu. Gitu. Jadi ketika semakin banyak ilmu kita itu, kita akan semakin tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Ya gitu. Kita lihat apa uzur beliau melakukan itu. Kalau misal beliau orang awam, ya sudah mau membaca Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ya sudah, karena beliau baru sampai segitu. Nggak perlu kita bentak-bentak. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Kita mulai. Sebelum mulai apa doanya biasanya? Itu kan udah ada ditulis. Gimana sih? Ini muridnya. Nah. Ini. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala. Nah. Langsung baca nih, Pak. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Lahan. Menurut etimologi artinya penyimpangan dari kebenaran. Sementara menurut terminologi dari kekeliruan dalam membaca Al-Qur'an. Kesalahan dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi dua. Pertama, kesalahan jelas Allahnul jalai. Jali. Ya. Allahnul jali. Kedua, kesalahan tersembunyi Allahnul khafi. Kesalahan jelas adalah kesalahan yang terjadi pada lafal sehingga merusak makna dan i'rab, hukum tata bahasa Arab. Contoh, an'amtu alaihim yang seharusnya dibaca an'amta alaihim. Apa tuh artinya? Lanjut dulu. Fakasarakum yang seharusnya dibaca fakasarakum. Ya. Antum baca ini dulu, terus baca ini kan? Iya.
Oke, terus asa, asa. Yang harusnya dibaca asa. aso harusnya dibaca asa. Aso yang seharusnya dibaca asa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seharusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah jadi ini lanjut nggak? Oke, kita selesaikan dulu bacanya. Kesalahan tersembunyi adalah kesalahan yang terjadi pada lafal, sehingga merusak kesempurnaan sifat-sifat lafal tersebut, meski tidak menyimpang dari tempatnya. Contoh, su'al azab, tanpa memanjangkan bacaan pada waw sukun. Ya, barusan yang antum baca. Oh, itu salah itu. Harus su'al azab. Iya. Jadi pas ya. Maksudnya membaca sambil memberikan contoh. Iya, kan? Itu maksud gue. Oh iya. Padahal nggak sengaja ya. Iya. Ini kencang juga ini nih. Tembus. Anfusakum. Nun sukun dibaca secara jelas yang seharusnya disamarkan. Bacanya anfusakum. Anfusakum. Bacaan Al-Quran saat belajar secara talaqi dan musafahan berguru harus terhindar dari kedua kekeliruan tersebut. Iya, betul. Apa itu talaqi atau apa itu musafahah? Ya nanti. Nah, jadi yang pertama ada dua kesalahan ya dalam membaca Al-Quran. Pertama itu kesalahan jali. Yang kedua khofi. Jali itu ini ya, bukan si jali-jali, bukan. Jali itu artinya jelas, ya. Jadi kesalahan ini yang bisa merubah arti. Ya, yang pendek dibaca panjang. Harusnya pakai shod, bacanya sin. Atau kebaliknya. Nah, kenapa? Misal kalau yang ini dulu, yang shod sin, aso artinya dua. Yang pertama bermaksiat, yang kedua tongkat. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala hiya asoi, tongkatku. Nah, ada akunya asoi, artinya aso. Ya, tapi kalau qala hiya asa, asa artinya semoga. Asa rabbukum, semoga rob kalian. Ada ayatnya. Ya kalau kita aso rabbukum, astagfirullah. Iya, tongkat ini, tongkat Rabu. Kalau nggak bisa tongkat ya satu lagi. Rob kalian bermaksiat. Nah, kok bisa gitu? Ya ini makanya penting sekali ternyata sifat huruf. Ya kita beda sifat udah ganti makna. Gitu. Itu penting sekali. Terus kemudian dari sisi i'rab, jadi misal an'amta alaihim, ini masih yang sini. Nah, ini an'amta alaihim ganti an'amtu alaihim. Ya. Ta sama tu nanti beda dari sisi kata ganti. Ta artinya kamu, tu artinya saya. An'amtu alaihim yang aku telah berikan nikmat kepada mereka. Ganti an'amta alaihim yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Nah, itu. Seperti itu. Berarti kalau an'amta yang bilang kita. Kalau an'amtu yang bilang harusnya Allah, gitu kan. Cuma kalau di ayat di Al-Fatihah kalau misal salah pakai an'amtu, ya udah nanti salatnya nggak sah. Al-Fatihahnya salah kayak gitu. Ya makanya itu penting sekali. Terus fakasarokum tidak sa yang digigit sa dengan sa. Nanti kalau di rumah sering di ini aja yang hampir mirip itu sa
sa sa sa sa sa sa. Kenapa kalau ini fakatsarakum maka Allah memperbanyak kalian. Nah, kalau fakatsarakum nanti artinya Allah menghancurkan kalian, mematahkan kalian. Jadi kalau kasaro, misal kaca nih, kalau kasaro zujaj, kaca itu pecah. Kalau buat kaca kita nyebutnya pecah. Kalau kasarol kolam, patah, kayak gitu. Jadi kasaro itu kalau nggak pecah buat kaca, patah, rusak gitu. Seperti itu. Tapi kalau kasaro, ya, maka memperbanyak. Kasaro zikir. Iya. Aksir fid du'a. Aksir kasaro. Perbanyaklah doa. Ya. Masa aksir fid du'a. Pecahlah. Salah. Betul. Iya. Masya Allah, itu ternyata gitu. Itu namanya lahan apa tadi? Lahan jali. Jali. Jadi bisa merubah makna. Ya. Baik panjang pendek. Terus kalau panjang pendek di situ nggak disebutin, tapi panjang pendek itu sangat pengaruh juga. Ya, kalau misal yang pendek harusnya pendek dibaca panjang, atau yang panjang dibaca pendek, itu merubah makna. Kayak gitu. Tapi kalau yang selanjutnya ada kesalahan khafi atau tersembunyi. Ya. Kesalahan tersembunyi, khafi ini tidak merubah makna. Kenapa? Karena sebetulnya hanya berkurang dari sisi kadarnya. Contoh kayak yang tadi itu dicontoh su'al azab. Kalau kita baca panjang 4 atau 5 rakaat su'a, atau kita baca su'al baca 2 rakaat, tidak merubah makna. Hanya dari sisi kadar panjangnya saja. Ya, atau tidak sempurna mengucapkan ini makhraj secara jelas, tapi tidak masuk ke makhraj yang lain yang merubah. Ya, cuma tidak jelas saja ngomongnya. Ya, itu masih khafi. Ya, masih aman, tapi tetap kesalahan. Jadi memang kalau misal sedang belajar, usahakan sih tidak ada kesalahan jali ataupun khafi. Nah, itu disebutkan ketika talaki itu asal katanya talako ya talako. Nah, talakin. Nah, jadi talaki itu artinya bertemu tatap muka. Talaki tatap muka. Sama dengan musafahah. Musafahah. Bukan pakai shot, pakai sin. Musafahah. Syafatan. Oh ya, pakai shin. Betul. Musyafahah. Karena syafa itu artinya bibir. Jadi musyafahah itu bibir ketemu bibir. Maksudnya melihat langsung gitu loh. Jadi kita kalau ketemu guru kita belajar makhraj, tajwid, itu kita perhatikan bibirnya. Cara pengucapan. Ro. Bukan ro. Maka udah kelihatan. Gitu. Jadi kita ngelihat. Gitu. Alhamdulillah dulu ketika diajarkan seperti itu, oh ya, saya langsung praktek tuh. Kalau ada saya ngeliatin mulutnya gimana. Oh ya, saya kalau misal ngomong ro nggak monyong-monyong, tapi biasa aja mulutnya. Ro huruf-huruf yang tebal itu nggak monyong-monyong, tapi maksimal itu bentuk seperti membulat, kecuali di harokat domma. Oke. Domma kasra domma. Nah, fathah kasroh domma. Kasar bawah ya. Nah, itu kalau kita melihat asal katanya juga nanti ketemu juga gampang. Fathah yaftahu membuka. Fathah. Nanti ini suaranya balap-balapan. Oke. Terus setelah itu kasroh sama kayak kasaro itu. Kasaro. Yang pakai sin. Nah, kan ya atau rusak di bawah. Kasroh.
huruf. Kalau dhamma yadummu itu menutup. Oh, Du. Dhamma yadum. Itu istilah-istilah itu dari situ. Iya. Pokoknya kalau ada istilah itu kita cari telusuri, nah itu biasanya ada. Tapi sedikit yang tidak ada. Ada kata yang misal nggak ada ininya, kata yang lainnya, beberapa. Tapi kebanyakan bisa kita telusuri. Maktabun bisa kita telusuri nih. Maktabun meja. Asalkannya kataba yaktubu. Kataba menulis. Meja adalah tempat untuk menulis. Nah itu. Jadi meja adalah alat tempat menulis, namanya meja. Meja. Penulis atau sekretaris namanya katibun. Kalau khatib itu pakai kho. Pakai. Atau karena ngelihat tulisan Indonesia dikira K ya. Itu kha. Terus maktabatun, martabak. Perpustakaan. Bukan martabak, perpustakaan. Iya. Perpustakaan. Maktabatun, perpustakaan. Martabatun. Gitu, ya. Seperti itu. Atau ada yang jadi bahasa Indonesia termaktub. Ya, pernah dengar termaktub di dalam buku ini, termaktub gitu. Pernah dengar nggak? Masa nggak pernah? Itu udah jadi bahasa Indonesia kan? Pernah dengar termaktub? Iya. Itu ada. Itu jarang baca kali. Iya. Ketahuan kita. Nggak usah dibilang. Iya. Ya, jadi ada termaktub. Ternyata termaktub itu artinya tertulis. Tertulis. Yaitu maktubun yang ditulis atau tertulis dalam bahasa Arab. Diserap lagi ke Indonesia. Betul. Nah, itu. Bahasa serapan. Atau buku, kitab. Ya kan? Kalau yang berbahasa Arab, nah kita kalau di Indonesia yang berbahasa Arab lah disebut kitab ya. Kalau yang enggak berbahasa Indonesia, kalau yang enggak berbahasa Arab, buku itu ya. Atau jilid. Jilid juga bahasa Arab. Apa kalau bahasa jilid? Jalada jalidu. Jilid edisi. Menyambung. Ya, bisa edisi atau edisi. Apa namanya? Sampul. Jilid. Nah, gitu. Jilid 1, jilid 2. Oke. Nah, iya. Kalau jilid, beda lagi. Aneh nggak tahu tuh. Iya. Tangga siapa itu? Iya. Siapa yang habis dijulitin? Jadi itu ya. Jadi khofi, jali dan khofi. Iya. Kesalahan dua, jali dan khofi. Kalau jali yang jali yang fatal. Bisa apa? Fatalnya itu fatal seperti apa? Contoh fatal. Maknanya berubah. Jadi itu terus. Terus ya itu kopi. Paling ini sih. Terus kalau kopi itu kesalahan yang kecil. Ya, kecil. Kopi itu artinya tersembunyi. Dan yang tahu kesalahan kopi hanya orang yang sudah belajar. Ahli ilmi. Orang biasa nggak sadar. Iya. Asal enak aja. Karena terlalu tipis. Karena terlalu tersembunyinya itu ya. Jadi yang tahu hanya menuntut ilmu. Misalnya tuh dengerin imam, wah ini kurang panjang. Berarti udah pas nih belajarnya, berarti serius tuh. Rasa. Ngapain lu? Tapi ternyata ini juga ditunjang dengan hafalan. Kalau kita nggak hafal, ngiranya kan oke aja nih. Iya. Tapi kalau misal kita hafal, udah langsung tuh. Wah, ini kayaknya satu surat ada 20 kesalahan ini. Waduh. Itu gimana sholatnya juga itu. Iya. Mikirin salah orang. Makanya kadang orang kalau menurut ilmu ya milih-milih sebenarnya biasanya masjidnya. Ya salah satunya biar dia tidak terganggu terganggu ininya ya. Iya. Biar khusyuk juga. Dia. Nah, kalau udah
bagus makronya, bacaannya juga bagus, enak. Wah udah, itu kalau menghafal Quran, orang udah belajar tajwid itu pasti enak doanya. Ini kalau Ustadz ini nih, Insya Allah, kan terbawa. Oke, itu ya. Jadi dari sisi kesalahan. Oke. Terus hukum menjaga tajwid. Udah langsung masuk hukum menjaga tajwid. Langsung nih. Iya. Hukum menjaga tajwid. Terkait persoalan ini, orang bersikap antara berlebihan dan terlalu menganggap enteng agar penuturan tentang lafal-lafal Al-Quran akurat. Kita harus membedakan sejumlah hal tersebut berikut. Huruf H menjadi Kha atau H atau H pada kata Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kedua, sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf terbagi menjadi dua. Satu, sifat-sifat yang ketika diubah menjadi huruf menyimpang dari tempatnya. Wajib hukumnya menjaga sifat-sifat huruf dan haram secara mutlak mengabaikannya. Seperti menebalkan sa pada kata asa, menipiskan so, menipiskan so pada kata asa, menipiskan do pada kata al-dhalaq, menebalkan ta pada kata at-talaq. Iya. Dua. Ya mungkin situ dulu tuh. Oke. Jadi kita masuk pada hukum membaca tajwid ya. Maka untuk menjaga sifatnya, makhrajnya itu harus benar. Intinya makhraj itu harus betul-betul tepat. Usahakan sekali tepat. Biar apa? Biar ketika membaca huruf itu pas. Gitu. Serta sifat juga itu disebutkan tuh. Ya, sifat terutama sifat-sifat yang punya tebal dan tipis. Satu tempat tapi punya tebal dan tipis. Seperti di situ sin dan sod. Sa, so itu satu tempat. Oh. Ya, satu tempat. Makanya harus dibedakan sifatnya nih. Harus jelas. Sa, so, sa, so, sa, so, sa, so, ya. Terus kemudian ta sama po. Ta, po, ta, po, ta, po. Nah, itu at-tolaq. Jangan jadi at-talaq. Cerai dong, talak. Iya. Talak cerai. Cerai itu yang pakai to. Oh, talak. Tolak. Talak. At-talak. Talak itu talaki. Talaki. Iya, bertatap muka. Iya. Berubah kan? Asa jadi aso, jadi bermaksiat. Ya. Itu beda lagi. Terus za sama wo. Za, wo. Za, wo. Za, wo. Za, wo. Za, wo. Za, wo. kalau za berarti kan buka, kan? Za, wo. Nanti seperti imam bulat. Karena buat menebalkan juga. Za, wo. Ya. Za, wo. Nah, kalau mungkin fathah jelas nih. Tapi nanti ketika harokat lain, apalagi ketika dhammah, ya, zu, berarti ini tipis. Tapi kalau kita tebalkan wu, fi zuluma. Nah, kita harus tebalkan. Kalau kita bacanya fi zulumatillah, itu salah. Salah makna. Salah. Karena za berarti yang ia baca. Harus tebalkan fi zulumatillah yubsirun. Fi zu. Ada titik. Iya, itu lebih tebal ya. Tebal. Fi zu. Fi zu.
Bisa? Ada gambaran? Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita bacanya fi dzulumatil la yubsirun, bacanya za, zu. Nah, kalau misal mungkin ada tuh seorang syekh membenarkan orang ini pelajar, fahim, fahimil wad, wa, laisa zu, lakin zu, laisa zu, wu, ya. Jadi ini cuma di ini saja, di zal aja, za, tapi kurang tebel. Nah, karena ketika nggak tebel berarti zal yang dibaca bukan wo, kayak gitu. Itu yang sama-sama. Biasanya ta sama to, terus za sama lo, sa sama so, sa so, itu yang dari sifatnya. Ya. Terus kalau yang diperjelas seperti a sama a, iya. Emang a sama a itu satu tempat? Enggak. Masih di al-halq, tapi a sama h paling bawah. Nanti naik di pertengahan baru a. Ha sama a. Buka mulutnya lagi. Oke. Terus naik lagi kho sama ro. Kho. Oke, ghairil. Nah, bukan khairil. Beda kan? Kerasa? Khairil. Oke, nanti kita ini ya dalam lagi. Oke, jadi kurang lebih itu tuh. Terus lanjut. 2. Sifat-sifat yang memperindah. Misalnya, menipiskan ra, berharakat fathah atau dhammah, seperti pada kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak memperjelas antara desisan, hams, dan penyebaran suara, tafashi. Tidak memperpanjang durasi pengucapan huruf lembut yang disukun yang disertai tasdid, dan apapun yang disepakati ulama sebagai kesalahan tersembunyi. Untuk itu, terkait sikap berlebihan atau mengabaikan terhadap penjagaan tajwid harus dibedakan. Pertama, saat mengajar secara talaqi dan musafahah, sifat-sifat huruf wajib dijaga dan haram diabaikan. Karena ini namanya berdusta dalam meriwayatkan. Kedua, saat membaca seperti biasa, dalam kondisi ini harus dibedakan. A. Orang yang ahli dan menguasai hukum-hukum bacaannya mengabaikan sifat-sifat huruf merupakan aib baginya. Orang awam mengabaikan sifat-sifat huruf berarti meninggalkan yang lebih sempurna, namun tidak ada celah baginya. Gitu. Ya, ini ya, sebutkan gitu ya. Makanya intinya kalau kita sudah belajar harus tetap dijaga bacanya, ya jangan nggak apa-apa lah kayak gitu. Ya harus ini karena amanah ilmiah sih. Nah, enaknya ketika belajar tajwid itu kita kan langsung praktek. Jadi ilmu kita diamalkan. Nggak tahu kalau ilmu yang lain kan. Nah, tapi ilmu yang lain tetap harus diamalkan juga. Ya, sebetulnya harus diniatkan kita berilmu itu bukan hanya sekedar buat nambah wawasan. Ya, tapi betul-betul untuk diamalkan. Gitu.
Tuh, kemarin contohnya kayak apa? Pedang. Oh iya, kalau nggak dipakai nembang berarti bukan pedang. Ya nggak berguna kan. Nggak berguna. Kalau pedang nggak dipakai buat motong, nebang, atau Iris bawang. ngapain. Ya, ngiris bawang. Ya, ngiris bawang pakai katana ya. Iya, tapi kan berguna jadi. Iya, berguna. Betul sih. Betul sih. Iya kan, walaupun nggak pada tempatnya ya, tapi berguna. Pakailah. Jadi seperti itu ya, nanti biar tidak menjadi aib aib penuntut ilmu. Karena jadi setiap sesuatu yang berharga atau mahal itu resikonya pun akan lebih besar. Ya. Contoh dulu, Anda pernah ketemu seorang perawat, beliau investasi 50 juta untuk pelatihan perawat internasional, jadi latihan turun dari helikopter sebagai perawat. Nah, terus setelah itu apa? Sudah invest 50 juta kan, terus kemudian ditugaskan ke daerah konflik. Nah, gajinya berapa kira-kira di sana? Perawat di sini misal UMR, ya, atau udah PNS sampai 6 sampai 10 juta. Tapi di daerah konflik sampai 100 juta. Nah, ini 100 juta ini kalau misal di dokter itu gaji 1 bulan dokter spesialis. Ya, 100 juta. Nah, itu. Jadi resikonya besar, gaji pun besar. Ya, dan begitu pun penuntut ilmu. Ya. Ternyata kita nanti akan Allah tinggikan derajat kita di surga nanti, tapi resikonya juga besar. Betul. Ketika tidak ikhlas. Betul. Ya, ketika menuntut ilmu tujuannya buat nyari dunia, atau yang lain yang bukan karena Allah. Nah, itu yang nanti orang yang pertama kali diseret ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Diseretnya bukan diseret biasa, tapi mukanya ada di bawah. Oh, gitu. Ya. Nah, ini ngeri sekali. Tapi kayak gitu, makanya ternyata hadis itu mengingatkan kita agar apa? Agar selalu ikhlas dalam menuntut ilmu, mengajar, kayak gitu. Karena yang pertama kali masuk neraka bukan orang paling jahat, tapi orang yang berilmu. Gitu. Orang berilmu, terus kemudian orang yang baca Quran, orang yang dermawan, ya, bukan orang paling jahat dulu, bukan, tapi orang yang itu dulu. Ternyata bukan karena Allah. Gitu. Mereka melakukan bukan karena Allah. Betul. Makanya pokoknya semakin mahal itu, maka resikonya pun semakin berat juga, gitu. Dan kalau kita sudah thalabul ilmi kayak gini, setan yang goda kita itu udah bukan setan ecek-ecek lagi. Gitu. Iya. Oh, udah naik ceritanya. Udah naik. Oh. Ya, naik kelas setannya yang goda kita. Ya. Sekarang misal nih, Mas Andi udah 5 waktu nih. Ya udah, setan yang goda Mas Andi nanti akan lebih naik lagi levelnya. Yang suka ke masjid juga. Iya. 5 waktu. Iya. Maksudnya 5 waktu di masjid maksudnya. Iya. Ketika di rumah, udah setannya masih biasa, masih bisa di sholat di rumah aja lah, jangan di masjid itu kan bisikinnya. Tapi ketika udah ke masjid nih, nanti udah naik level setan. Jadi setan ada pergantian. Setan yang kemarin udah kalah, kan udah ke masjid. Kayak gitu. Dan begitu pun ini nih, nanti godanya pasti besar. Ya. Kayak gitu. Pokoknya semakin besar godaan ya pahala insya Allah semakin banyak. Kalau kaidahnya itu al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu akan diberikan tergantung tingkat kesulitan. Ya. Makanya kadang aneh pribadi itu suka iri sama misal orang yang jualan di pinggir jalan terus kemudian sholat 5 waktu. Wah, masya Allah. Aneh di sini cuma tinggal kesini. Ya kesini. Nah, orang jualan ditinggalkan dulu dagangannya. Ya, sholat 5 waktu di masjid. Pahalanya bisa lebih besar daripada aneh. Gimana nih kita bisa nyusul itu kan? Hanya dengan yang ini. Iya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau antum ketemu tukang itu, ayo Pak sholat, kayak gitu. Pahala antum bisa lebih besar daripada aneh itu. Nah, pahala lu lebih besar dari gua nih.
Masya Allah. Dah, mungkin dari sini dulu. Ya, Ada pertanyaan? Belum kita akhiri. kayaknya cukup. Saya Alhamdulillah. belum ada pertanyaan. Nah, ini ada gambaran ya. Udah, yang penting ini gambaran-gambaran untuk makhraj ya, penyebutan nanti. Oke. Terus murojaah sudah siap? Ininya mufradat sudah siap? Belum. Saya belum. Nanti kalau ini kalau belum nanti ditumbuk-tumbuk ini. Iya, nanti susah pasti saya akan setor. Oke. Siap. Mas Andi baru 5 ya? Baru 3. Oh iya. Nggak jadi 6. Nggak jadi 5. Wih, buku baru. Wih, mantap. Itu apa tuh? Itu yang ini nih, yang baru ini. Iya, tuh. Tapi kok udah banyak banget itu? Enggak, emang saya tulis satu kata tulis banyak. Sama artinya. Makanya saya bilang saya nggak punya, belum harus gitu. Jadi diulang ulang nulisnya. Ulang nulis. Keren banget. Makanya saya ya harus dibaca nanti. Cuma ini sih akan cepet habis buku sih kalau gitu. Belajar, Bos. Iya, oke. Siap. Oke. Ya, jadi memang metodenya beda-beda. Mungkin metode antum harus tulis ulang semua gitu ya. Sebenarnya ini bukan metode baru. Iya, cuma belum. Ya ini cuma kayak ide aja. Karena sempat dengar bahwa ilmu itu diabadikan salah satunya dengan menulis. Betul. Ya, biar kita lebih cepat ini. Betul. Oh, jangan itu. Oh ya udah. Coba saya tulis aja. Udah. Simpel itu aja nih kejadiannya ini. Tanya kalau misalnya langsung udah nulis banyak nih. Ini kan kita bertahap nih. Ya. Nah, setelah mufradat, nanti ada sorof. Ya sorof yang tadi jauh ada yujawidu, tajwidan, tajwidatan, tajwadan sampai seterusnya. Itu kan banyak tuh. Nah, itu saran aneh nanti itu pun yang ditulis seperti itu tuh. Nah, gitu. Oke, itu saja. Semoga yang ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya mungkin kayaknya harus ditulis di stick note, ditempel. Iya. Nah, gitu. Betul. Siap. Karena di handphone susah ini nyari-nyarinya lagi. Iya. Harus ya enggak susah-susahan ini buka HP kan. Oke. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.